Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa nasihat keuangan yang katanya paling logis itu justru paling susah buat dijalanin? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang mungkin kedengarannya radikal. Kenapa dalam urusan uang, jadi orang yang wajar itu ternyata jauh lebih cerdas daripada jadi orang yang super rasional? Pasti sering dengar kan, seluruh ilmu ekonomi modern itu dibangun di atas gagasan soal Homo economicus, sosok manusia super logis yang keputusannya selalu sempurna. Kita seolah-olah diajarin buat menekan semua emosi dan cuma berpegang pada angka, dingin, kaku, dan logis. Yup, Anda nggak salah dengar. Kita akan tunjukkan kenapa nasihat yang kedengarannya bijak banget ini justru bisa jadi resep kegagalan finansial Anda. Kenapa? Alasannya simpel tapi sering banget kita lupakan. Nasihat itu dibuat untuk robot, sementara kita ini manusia. Dan ini nih analogi yang paling pas. Anda mungkin bisa tahan napas sebentar, tapi ujung-ujungnya naluri biologis Anda pasti akan mengambil alih. Anda nggak bisa melawan sifat dasar Anda selamanya, apalagi pas lagi panik karena tekanan pasar yang sesungguhnya. Dan kalau Anda butuh bukti, yuk kita lihat kisah yang ironis banget. Ini datang dari orang yang seharusnya jadi investor paling rasional di muka bumi. Kenalin, ini Harry Markowitz. Dia ini bapaknya teori portofolio modern. Gampangnya, dia menciptakan rumus matematika yang super jenius untuk membangun portofolio yang sempurna, yang bisa kasih imbal hasil setinggi mungkin dengan resiko serendah mungkin. Ini udah puncaknya pemikiran keuangan yang rasional. Nah, dengan semua model rumit yang dia ciptakan, Anda pasti mikir portofolio pribadinya itu sebuah mahakarya matematika, ya kan? Sesuatu yang kompleks dan canggih. Oke, coba kita lihat. Mengejutkan kan? Nggak ada tuh perhitungan-perhitungan rumit, nggak ada optimisasi portofolio yang jelimet, cuma strategi yang paling sederhana dan mendasar. Loh, kok bisa seorang jenius melakukan ini? Dan ini dia kuncinya. Motivasi utamanya bukan memaksimalkan angka di spreadsheet, tapi meminimalkan emosi negatif, yaitu penyesalan. Dia nggak berinvestasi buat kalkulator, dia berinvestasi supaya dia bisa tidur nyenyak di malam hari. Sekarang, coba deh bandingkan pendekatan Markowitz yang sangat manusiawi ini dengan studi dari Yale yang super rasional. Di sana, para profesor bilang kalau secara matematis, investor muda itu harusnya pakai utang besar buat beli saham. Teorinya sih, ini bisa memaksimalkan kekayaan. Tapi secara manusiawi, ini gila. Coba bayangin kehilangan seluruh tabungan hidup Anda dalam sekejap. Apa Anda bisa tetap tenang? Tentu enggak. Strategi yang rasional di atas kertas bisa jadi trauma di dunia nyata. Jadi kenapa sih pendekatan yang wajar ini pada akhirnya yang menang? Semuanya bermuara pada satu konsep yang luar biasa kuat. Daya tahan. Inilah kuncinya. Kekayaan itu nggak dibangun dalam semalam. Kekayaan dibangun dengan cara bertahan di dalam permainan selama mungkin. Apapun yang bikin Anda panik, lalu menjual aset, atau bikin Anda menyerah di tengah jalan, itulah musuh terbesar Anda. Strategi yang kelihatannya sempurna di atas kertas, itu seringkali rapuh, kayak rumah kartu ini. Kenapa? Karena dia nggak memperhitungkan satu hal yang paling penting, gejolak emosi kita sebagai manusia. Begitu angin pasar bertiup kencang dan perut Anda mulai mulas, rencana rasional yang indah itu bisa langsung ambruk. Nah, sebaliknya, strategi yang wajar itu dibangun dengan mempertimbangkan emosi Anda sejak awal. Mungkin hasilnya nggak 100% optimal kalau dihitung pakai kalkulator, tapi strategi ini cukup nyaman secara psikologis sehingga Anda bisa tetap berpegang teguh padanya. Dan inilah yang memungkinkan Anda bertahan untuk jangka panjang. Oke, mari kita lihat beberapa contoh nyata di mana perilaku yang kelihatannya irasional itu sebenarnya sangat wajar dan bahkan lebih efektif. Mari kita bedah 3 contoh ini. Pertama, mencintai investasi Anda. Secara rasional, ini salah. Tapi secara wajar, keyakinan emosional itu justru yang memberi Anda kekuatan buat bertahan pas pasar lagi hancur-hancuran. Kedua, bias negara asal. Lebih suka investasi di perusahaan lokal yang Anda kenal. Mungkin portofolio Anda jadi kurang terdiversifikasi, tapi rasa nyaman itulah yang membuat Anda tetap di dalam permainan. Dan terakhir, menyimpan uang tunai lebih banyak dari yang seharusnya. Kalkulator bilang itu uang nganggur, tapi hati Anda tahu itu adalah premi asuransi untuk bisa tidur nyenyak. Oke, sekarang waktunya kita bawa ini ke level personal. Yuk, kita lakukan semacam uji stres cepat buat melihat seberapa wajar sih rencana keuangan Anda yang sekarang. Coba jawab ini sejujur-jujurnya. Bayangin, besok pagi pasar saham anjlok 40%. Apa reaksi pertama Anda? Perut langsung mules? Jantung deg-degan? Kalau ya, itu tandanya strategi Anda mungkin terlalu agresif untuk Anda. Nggak peduli apa kata spreadsheet atau kalkulator.
Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Anda itu tipe orang yang mana? Apakah Anda lebih takut ketinggalan kereta, FOMO, atau lebih takut kehilangan uang yang sudah ada? Coba kenali jenis penyesalan mana yang paling menyakitkan buat Anda, lalu rancang strategi Anda untuk meminimalkan rasa sakit itu. Hidup itu kan berantakan ya, nggak bisa diprediksi. Rencana yang kaku, yang mengasumsikan masa depan itu lurus-lurus aja, itu resep bencana. Rencana yang wajar itu harus punya fleksibilitas buat menghadapi segala kejutan yang dilemparkan hidup ke arah kita. Jadi, gimana caranya kita menerapkan ini semua? Gampang kok. Ini ada kerangka kerja sederhana buat membangun rencana keuangan yang benar-benar cocok untuk manusia. Pertama, lupain dulu soal produk investasi. Mulailah dari tujuan hidup Anda. Anda mau apa sih sebenarnya? Kedua, perlakukan alokasi aset Anda itu seperti termostat AC. Kalau terasa terlalu panas atau beresiko, ya turunin sedikit. Kalau terlalu dingin, naikin. Sesuaikan dengan kenyamanan Anda, bukan rumus kaku. Dan ketiga, yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Kita semua punya sisi liar yang kadang-kadang pengen spekulasi. Jangan dilawan, tapi kelola. Dan ini cara melakukannya. Otomatiskan 95% investasi Anda ke dalam portofolio inti yang, membosankan dan terdiversifikasi. Lalu, ambil sisa 5%-nya dan taruh di rekening terpisah. Anggap aja ini uang mainan Anda. Pakai ini untuk memuaskan hasrat Anda untuk berspekulasi saham atau kripto. Ini seperti memberi makan binatang buas emosional Anda di dalam kandang yang aman, jadi dia nggak akan merusak seluruh rencana keuangan Anda. Pada akhirnya, inilah yang paling penting. Investasi itu bukan lari cepat, tapi maraton. Dan dalam maraton, daya tahan selalu mengalahkan kecepatan di awal. Rencana yang wajar adalah rencana yang dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan perlombaan sampai akhir. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah rencana keuangan Anda saat ini dirancang untuk Tuan Spock yang super logis atau untuk diri Anda yang sebenarnya, seorang manusia dengan segala emosinya? Berhentilah mengejar kesempurnaan di atas kertas. Mulailah membangun sebuah rencana yang terasa benar di dalam hati Anda. Karena pada akhirnya, itulah satu-satunya rencana yang akan benar-benar Anda jalani sampai garis finish.